Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, awali hari dengan bismillah. Kembali lagi di channelku Isna Masyitoh. Hai, apa kabar semua teman-teman onlineku? Semoga semua doa terbaik selalu tercurah untuk kalian semua. Dan kalian para pejuang garis dua, semoga segera diberikan momongan. Amin, amin, Allahumma amin. Share kegiatanku pada video kali ini adalah hasil karyaku seperti biasa. Dan ini tuh yang hasil bongkar belanjaan kemarin itu ya teman-teman, bongkar belanjaan bahan-bahan kue itu ya. Dan inilah hasilnya. Aku nggak pernah nge-record karena emang ribet sekali ya teman-teman. Ini tuh customer minta karakter barongan gitu ya. Lanjut, ini udah di malam hari. Ini ada acara donor darah. Ini tuh acaranya di rumah warga ya teman-teman. Biasanya tuh di balai desa, karena berhubung balai desanya itu sedang dipakai untuk acara rapat para bapak perangkat desa. Jadi tempatnya dialihkan di samping balai desa atau di rumah warga ya teman-teman. Dan ini tuh aku mau donor darah ya teman-teman. Sebelum aku nge-record, aku udah minta izin dan katanya boleh. Dan ini udah saatnya aku untuk diambil darahku. Karena aku itu alhamdulillah sudah punya kartu untuk donor ya teman-teman, karena aku adalah anggota tetap pendonor darah. Alhamdulillah setelah sekian lamanya aku mengidam-idamkan untuk bisa mendonorkan darahku sejak aku sekolah SMA ya teman-teman. Itu nggak pernah, aku udah ngitung udah 7 kali atau sampai 8 kali gitu aku selalu ditolak kalau mau donor darah karena nggak sesuai kriteria ya teman-teman. Berat badanku yang kurang dan tensiku yang rendah, juga HB ku yang rendah kayak gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini aku udah punya anak 2 dan aku bisa diterima. Bobotnya udah bagus katanya. Kalau dulu itu berat badanku tuh kecil, 39 ya teman-teman, dan sekarang aku 60 lebih. Alhamdulillah. Untuk teman-teman yang takut, jangan takut ya teman-teman. Mari kita mendonorkan darah kita, karena bersedekah itu nggak harus dengan uang saja, dengan darah pun kita bisa membantu sesama. Dan alhamdulillah seneng sekali gitu rasanya kalau bisa ngebantu orang yang membutuhkan ya teman-teman. Karena kadang itu kan orang di bank darah itu kekurangan darah, karena ya gitulah ya, terkadang itu banyak sekali yang membutuhkan darah tapi pendonornya nggak ada kayak gitu. Dan alhamdulillah di sini tuh aku masuk kriteria ya teman-teman, berat badanku cocok dan HB ku juga 14, karena kriteria HB itu harus 12,5 ke atas ya teman-teman, sampai 18 sampai 17, karena kalau 18 itu agaknya kurang baik, karena kadang kan penerima donor itu ada yang sakit jantung kayak gitu ya teman-teman. Itu nggak baik kalau HB-nya itu 18. Dan udah selesai, ini tuh dapat bingkisan gitu ya teman-teman. Lanjut, ini Pak suami yang lagi donor. Dan lanjut, ini udah di esok harinya ya teman-teman. Bangun tidurku terus mandi, biasanya kan kayak gitu ya. Tapi kalau aku bangun tidurku langsung ke dapur. Tapi sholat dulu lah ya pastinya. Dan ini aku lagi cuci piring. Dan setelah ini, karena aku tuh mau keluar ya teman-teman, jadi sebelum kita keluar ya kita bersih-bersih rumah dulu ya, terutama tuh cuci piring dulu. Kali ini tuh cuci piringku nggak begitu banyak ya teman-teman, dan doakan semoga aku bisa punya wastafel atau tempat cuci piring ya teman-teman. Sebenarnya tahun kemarin itu alhamdulillah sudah ada uangnya untuk bikin wastafel gitu, untuk mempercantik dapur, tapi alhamdulillahnya ternyata masih ada kebutuhan yang lebih urgent, jadi uangnya dipakai dulu untuk yang lain ya teman-teman. Lanjut, ini aku udah sampai di pasar. Aku beli sayuran dan bumbu-bumbu ya teman-teman, percabean juga, perbawangan juga. Dan lanjut lagi, ini aku mau ke toko kedua, yaitu toko bahan kue. Jadi kedua toko ini tuh orangnya tuh penjualnya namanya sama-sama Mbak Yuni ya teman-teman. Lanjut, ini udah nyampe rumah, udah bongkar belanjaan aja ya teman-teman. Ini aku beli tahu 5.000 dapat 5, dapat 6, dan ini tempe juga 5.000 dapat 6. Tempenya mentah ya teman-teman. Dan ini ikan
ikan gatel salem 15 dapat 3, gede banget ya teman-teman. Ada toge 5.000, sosis Kenzler itu 14.000 isi 6, dan ini tomat 3.000 seperempat. Ini ada cabai campur 6.000 1 on, ada bawang putih seperempat ini 7.000, dan ini bawang merah bawang India 6.000 seperempat. Ini ada cabai hijau 2.000 rupiah. Dan lanjut, ini aku beli buncis sama wortel ini 4.000, dan ini sop-sopan 3.000 rupiah. Alhamdulillah sudah selesai. Lanjut ke yang persabunan ya teman-teman. Ini ada sampo satu renceng 5.000, pakai yang murah aja nggak apa-apa, karena aku biasanya pakai yang Dove yang harga 1.000-an itu ternyata rambutku jadi kering dan malah banyak banget rontoknya. Dan lanjut, sabun cuci itu tadi ada 2, yang satu yang kecil itu 5.000 serenceng, yang satunya 10.000 serenceng. Dan ada kemiri ini 1 ons 6.000. Ada beras itu tadi sekilonya 11.000, udah turun yang dari 13 jadi 11. Aku beli berasnya tadi tuh 3 kilo ya teman-teman. Dan ada keju 14.000. Dan lanjut, ini aku mau merapikan hasil belanjaanku tadi, atau nama kerennya itu food preparation. Teman-teman yang belum pakai teknik ini untuk menyimpan sayuran, ayo kita pakai teknik ini untuk menyimpan sayuran ya teman-teman, karena itu bisa awet selama 1 minggu ya kalau di aku, karena aku belanja mingguanku itu 1 minggu sekali ya teman-teman. Dan ini untuk toge itu tinggal aku masukkan ke toples, dan jangan lupa dialasi dengan kertas atau tisu atau koran kayak gitu ya teman-teman. Gunanya itu supaya air embun atau air dalam toples itu nggak bikin basah sayur gitu ya teman-teman. Jadi cepat kering kalau ada airnya, bisa meresap gitu maksudku. Dan teknik ini tuh sangat membantu sekali untuk aku yang malas keluar, kalau mesti setiap hari tuh harus cari sayur ke tukang sayur, itu males banget. Apalagi kalau kita tuh di rumah lagi ada gawean atau kerjaan gitu ya teman-teman, yang nggak bisa ditinggal, terus nanti tiba-tiba kita mesti keluar cari sayur, dan ternyata di tukang sayurnya itu udah habis. Ya Allah, rasanya keki banget nggak sih teman-teman? Tapi kalau kita udah punya stok di dalam kulkas kayak gini tuh udah nyaman banget ya teman-teman rasanya. Udah pokoknya tiap pagi tinggal buka kulkas, tinggal masak, ublek-ublek kayak gitulah ya. Dan lagian kalau kita punya anak sekolah itu bisa cepet gitu loh teman-teman, gak usah yang bingung nyari mesti nyari bahan makanan, nyari belanjaan keluar kayak gitu ya teman-teman. Kalau untuk tahu sendiri, ini aku masukkan ke dalam toples ya teman-teman. Untuk air tahunya yang dari bawaan dari pasar itu nggak aku masukkan ya, aku buang lah ya. Yang aku masukkan cuma tahunya aja. Dan ini tuh murah ya teman-teman, isinya 6 tapi harganya 5.000, tapi dapat yang tahu yang gede-gede gitu loh. Dan ini nanti aku kasih air galon ya teman-teman, air minum. Terserah sih, terkadang aku kasih air mentah biasa aja, terkadang aku kasih air minum. Tapi kali ini aku pengennya aku kasih air minum ya teman-teman. Terus ini untuk percabean itu opsional sih kalau buat aku ya. Untuk putikin tangkainya itu biasanya sih aku putikin tangkainya, tapi biasanya juga enggak, kebanyakan enggak sih. Soalnya gini ya teman-teman, aku tuh kalau masak lebih suka pakai cabai utuh yang enggak aku buang tangkainya, karena kalau masak cabenya itu dibuang tangkainya, di kuahnya itu masih bisa berasa pedes gitu ya teman-teman. Dan anakku yang kecil itu udah nggak mau kalau ada rasa pedes sedikit ya teman-teman. Ya kadang mau, tapi kan masakan tertentu ya teman-teman, nggak setiap hari mau makan agak pedes gitu, enggak. Jadi ya kita antisipasi aja lah ya, supaya anak kita tuh mau makan dan banyak makannya, lahap gitu loh. Ya itulah tadi caraku, bisa sekalian masak untuk orang dewasa dan anak-anak juga bisa makan, tapi cabenya itu nggak aku buang tangkainya gitu.
Dan ini untuk perbawangan aku jadikan satu karena ceritanya aku mau bikin bumbu dasar putih ya teman-teman, tapi di video selanjutnya ya. Dan inilah dia hasil food prepku. Terima kasih karena sudah mau menonton. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan saat aku upload video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosen ya nonton videoku.